Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Flavia Febriani dari Kelas 2 TF. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Darwin CS4, kemudian itu bagaimana cara menerapkannya, terus show result praktikum, terus form baru, membuat form baru sesuai dengan tema project masing-masing, menjelaskan step, kemudian reusable komponen, dan juga conditional dan direct. Nah, sebelum itu saya akan melakukan show result dari hasil project praktikum kemarin itu. Kita akan mengenalinya. Ini udah muncul semua berdasarkan Darwin CS4 yang sudah digunakan. Nah, kemudian apa sih Darwin CSS itu? Nah, Darwin CSS itu merupakan framework iteratif yang memungkinkan kita untuk membangun UI dengan cepat menggunakan kelas CSS yang sudah disediakan. Jadi kita tuh nggak perlu membuat CSS secara manual seperti sebelum-sebelumnya itu menggunakan div atau menggunakan CSS secara panjang. Nah, jadi di tahun ini dia tuh CSS-nya itu lebih dipersingkat seperti dalam satu div itu udah ada untuk menentukan background, menentukan warna font, ukuran font. Jadi bisa dilingkup dirangkum secara sekaligus. Nah, kemudian itu kita perlu melakukan yang namanya menginstal Tailwind. Nah, kita akan melakukan install Tailwind terlebih dahulu dengan perintah npm install Tailwind CSS add Tailwind CSS slice byte atau fitting. Nah, install package ini dibutuhkan untuk supaya kita itu seperti menggunakan sebuah template Tailwind yang sudah berisi dengan CSS-nya. Nah, kemudian itu setelah diinstal itu dia bakal muncul satu file yang bernama itu config.js yang dimana kita itu memerlukan plugins React dan Darwin CSS-nya itu. Jadi nanti kita akan membuat juga yang namanya itu Darwin CSS. Kita perlu mengisikan add import Darwin CSS dan kemudian itu kita perlu membuat sebuah file juga satu lagi yang bernama Darwin CSS JSS. Nah, di sini itu di Darwin CSS.js ini merupakan pemanggilan 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 sebuah CSS ini merupakan beberapa kategori Tailwind CSS yang menawarkan fleksibilitas dengan kustomisasi desain, sehingga dia ini lebih mudah untuk dipahami dan itu banyak macamnya. Nah, contoh itu kayak di function spacing. Nah, function spacing ini dia itu lebih ke untuk membuat jarak antara margin dan juga padding itu nih. Kita lakukan inspect. Nah, dia itu terdapat jarak nih antara si margin dan paddingnya itu. Terus juga kemudian untuk si typography ini, nih, function typography ini biasanya itu digunakan untuk mengatur ukuran, ketebalan, warna, dan juga gaya teks. Nih, contohnya itu kayak gini nih. Ini kan ada yang tulisannya lebih bold, kemudian ini biasa aja. Dan juga di yang tulisan warna bold ini kan bisa diatur warnanya menjadi warna biru seperti ini. Itu ngaturnya menggunakan CSS Style juga dengan teks blue-nya itu 600. Nah, kemudian untuk border radius itu biasanya dia itu menambahkan garis tepi dan membuat sudut yang membulat. Nih, contohnya itu kayak gini. Nih, ini kan kayak nih, ini garis tepinya. Garis tepinya ini ukurannya itu bisa kita sesuaikan sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, di sini untuk bordernya itu dibuat dengan ukuran 500. Nah, kemudian ada juga yang namanya itu background and colors. Nah, di background and colors itu dia itu biasanya untuk mengatur warna latar belakang dan juga warna dari teks. Contohnya itu nih, dia kan bisa nih untuk mengatur latar belakang dari si apa si tulisannya ini tadi, sedangkan tulisannya ini berwarna putih dan juga backgroundnya ini menjadi warna biru. Nih. Nah, ini untuk CSS teksnya. Nih kan font bold, dia jadi bold. Terus juga kayak kalau ini enggak bold dia. Terus nah ini jadi biru. Kemudian ada juga yang namanya itu apa flexbox script, di mana flexbox script ini dia itu digunakan untuk membantu menyusun tata letak dengan mudah. Contohnya itu kayak ini. Nih, biasanya ini kan ada kita lihat di website-website itu kayak di navbarnya itu. Nih, ini nama biasanya itu di sebelah kiri ada nama website, terus di sebelah kanan itu ada navbarnya. Nah, dia itu fungsinya untuk mengatur tata letak dari si navbar untuk bahasa gampangnya. Nah, kemudian ada juga yang namanya itu shadow effects. Shadow effects ini biasanya itu untuk adalah shadow effects ini yang mana ya? Shadow effects hover. Oh. Nah, nah, kemudian itu yang terakhir ada juga namanya shadow effects. Nah, shadow effects itu biasanya dia itu memberi efek bayangan pada suatu border. Nih, ini sebelum kita buka bordernya. Nah, saat diklik dia bakal muncul nih efek bayangannya. Nah, jadi digunakan kayak gitulah. Terus kemudian selanjutnya kita akan melihat form dengan state yang dimana ini bertujuan untuk menangani input dari user melalui sebuah form lalu menyimpan inputan ke dalam state melalui event handling dan menampilkan UI sesuai dengan value state. Nah, contohnya itu kayak hitung gaji bersih. Nah, di hitung gaji bersih ini dia itu nih di hitung gaji bersih itu kan
dia itu menggunakan si variabel gaji. Nah, di variabel gaji. Nih, variabel gaji dan juga variabel set gaji. Yang variabel gaji ini dia itu menyimpan inputan si dari user. Kemudian kalau untuk set gaji ini yang kita panggil itu tadi event on change, yang supaya dia itu fungsi dari si on change ini mengganti nilai variabel yang sebelumnya menjadi variabel baru. Contoh nih kan, ini kan ada variabel pajak. Nah, yang dimana pajaknya itu udah ditetapkan 0,11. Nah, kemudian untuk hasil kalkulasinya itu tadi kita akan membuat sebuah variabel baru yang bernama total gaji, di mana total gaji ini rumusnya itu gaji dikurang dengan kurung gaji dikali pajak. Nah, jadi di saat kita ini bakalan menginputkan gaji, dia ini bakalan dikalkulasikan menggunakan pajak sehingga hasilnya itu hasil pajak bersihnya itu bakalan kehitung secara otomatis. Contohnya kita akan memasukkan gaji pokoknya itu kayak apa ya? Anggap anggap aja nih ya 1 juta. Nah, ini kan dengan pajak yang 0,11 tadi kan berarti itu 11%. Itu setelah dikalkulasikan itu bakal muncul nih total take home pay-nya itu menjadi 850.000. Nah, kemudian kita masuk ke si komponen ini tadi. Nah, sebelum masuk itu, ini kan ada beberapa file yang di luar dari si komponen itu tuh, filenya ini bisa digunakan untuk berulang kali gitu. Jadi setiap si user ingin melakukan inputan itu bisa dilakukan secara berulang kali. Kemudian kita masuk ke yang di dalam komponen ini hasil gaji. Nah, hasil gaji ini kan memiliki parameter gaji dan total gaji. Nah, di gaji dan total gaji inilah kemudian akan kita proses di mana nanti kan itu kita mau buat tadi gajinya itu kan nggak boleh negatif, terus juga nggak boleh kosong. Nah, kita masukkan dalam kondisi di mana tidak sama dengan gaji atau gaji kecil sama dengan 0. Nah, untuk yang ini cuma CSS-nya aja, yang dimana ini cuma semibo itu kayak di pertengahan ukuran ininya. Nah, kemudian nih, ini tadi, coba kalau misalkan kita minuskan ya, untuk. Nah, dia kan bakal muncul nih merah-merah, silahkan masukkan gaji yang valid, karena kan ada yang namanya gaji kan nggak ada yang negatif. Terus juga input field ini dia itu memproses parameter juga, di mana parameternya ini kayak lebih dikondisikan ya. Contohnya ini kayak ada type, placeholder, dan cost name. Nah, makanya nanti itu di login form ini dia tuh bakal dipanggil menggunakan input field tadi, dan juga untuk parameter label type placeholder-nya itu diinisialisasikan di sini. Oke, file-nya ini tadi. Nah, jadi dia tuh digunakan untuk memberitahu si user tentang apa yang harus dimasukkan ke dalam file-nya ini. Kemudian itu ada type. Nah, di type ini dia itu kayak tipe dari si inputan user gitu, kayak tipe variabelnya. Nah, kemudian itu ada juga yang namanya itu placeholder. Nah, placeholder ini kayak teks yang ditampilkan di dalam inputan file-nya tuh kayak contohnya tuh gini loh. Kayak misal kita ngikutin nama. Di dalam suatu kolom itu ada tulisan kamu harus menginputkan nama. Nah, tulisan itu tuh yang namanya placeholder. Kemudian untuk on change itu tuh kayak fungsi callback yang dipanggil setiap kali untuk terjadi perubahan. Oke. Lanjut kita di input pesan. Nah, di input pesan ini ada yang kayak dia ini salah satu komponen React yang saya buat yang itu memungkinkan si user untuk memilih kategori menu dan item tertentu. Nah, ini menunya yang udah ditetapkan dari si lakoff-nya. Nah, kemudian dia itu juga udah sekalian menetapkan harga, menghitung harga, dan juga menghitung harganya itu berdasarkan pilihan. Kemudian ada nih yang namanya select kategori, select item. Nah, select kategori ini kayak state yang menyimpan seluruh kategori yang dipilih oleh si user. Contohnya itu kan kayak nih, ada coffee. Nah, ada non-coffee, pastry, food, dan snack. Kemudian kalau untuk select item itu kayak yang di dalam si kategorinya ini, misalkan kita mau memilih si menunya coffee. Nah, di coffee ini kan ada menu lagi. Nah, menunya ini yang namanya itu select item. Nah, kemudian itu ada juga yang namanya props handle kategori. Nah, props set select kategori, set select item, terus juga prop on harga change. Nah, di sini props handle kategori change itu dia itu kayak fungsi yang dijalankan saat si kategorinya ini dipilih. Nah, terus juga kalau yang set select kategori ini kayak dia itu mengatur kategori di dalam kategori lagi ini yang ini. Nah, jadi ini semua tuh fungsi-fungsi untuk menginputkan suatu inputan gitu. Kayak terus juga kalau set select item nih kayak dia itu memanggil apa yang telah kita inputkan tadi. Nah, terus kalau props yang selanjutnya itu kan ada handle item change. Terus juga set select item juga yang ngambil yang tadi. Nah, di handle item change ini dia tuh kayak fungsi atau komponen yang dijalankan saat si item yang di dalam kategori tadi ini udah dipilih. Jadi fungsinya akan mengambil harga dari item yang dipilih berdasarkan kategori. Nah, lalu dia itu bakal memanggil yang on harga change ini dengan harga yang sudah ditetapkan dari menunya.
Kemudian dia itu bakalan dirender di JSX-nya. Nah, kemudian uh, hmm, mana label-label. Nah, kemudian ini semua kayak dia itu apa drop down yang hanya akan menampilkan jika si select kategorinya ini udah dipilih. Ini kondisinya. Nah, terus juga kan ada nih yang namanya item, ya menu select kategori dalam kurung item to local string ID. Di sini tuh dia kita menggunakan ini karena kita menetapkan si harga item ini dalam format mata uang Indonesia. Jadi begitu. Kemudian oke, kita lanjut ke jumlah pesan. Nah, jumlah pesan ini merupakan komponen yang memungkinkan si user untuk memilih jumlah pesanan dalam bentuk angka. Nah, dengan menggunakan parameter label dan juga handle change yang dia itu kayak membuat si inputannya itu sangat fleksibel dan dapat digunakan dalam beberapa konteks form input. Terus juga kayak handle change ini dia bisa sangat-sangat berguna untuk memperbarui state komponen yang diinputin dari si user walaupun udah berulang-ulang kali. Kemudian itu ada juga si order form. Nah, order form ini dia itu apa bisa dibilang dia itu kayak kelas yang menyatukan semua komponen tadi untuk membuat suatu form yang mengelola proses pemesanan dari menu coffee shop Lakoff. Nah, itu kayak ada nih kan namanya stage stage harga, jumlah. Nah, state harga ini dia itu kayak menyimpan harga dari si item yang dipilih dari si user di menu. Kemudian dia itu bakalan diubah setiap kali si user memilih item dari menu. Nah, makanya ada yang namanya use stage. Nah, sama nih, ini semua sama. Kemudian ini yang input customer, input pesan, jumlah pesan ini itu semua diambil dari kelas-kelas yang berada dalam komponen. Nah, itu kita menggunakan label nama dan juga placeholder yang tulisan yang muncul di dalam suatu form. Nih, kemudian kita lanjut langsung ke main.js. Nah, main.js ini kayak dia itu fungsi untuk merender si komponen komponen dari order formnya ini ke dalam elemen HTML. Nah, order HTML ini bisa dibilang tuh kayak indeksnya. Jadi kita tuh bakal merender dari order HTML ini dengan alamat alamat nih. Nah, langsung aja ini ya. Ini kan ada nih. Nah, di sini dropdown saya udah lebih dari satu ya. Nah, juga katanya itu dapat setidaknya 2 validasi. Itu nggak boleh nambah dan juga required. Nih, 2 validasi kan ya. Misal ini kita nih. Intinya kelihatan deh, nggak boleh kosong merah-merah. Terus juga katanya jika inputnya sudah sesuai, maka tanda tombol submitnya muncul. Sesuai, maka tanda tombol submitnya bakalan muncul. Nah, nggak muncul kan tombol submitnya. Terus juga katanya tuh menerapkan state traceable komponen dan juga conditional yang dari. Jadi dia ini kayak nggak boleh kosong gitu loh. Kalau kosong ini bakalan muncul nih. Nah, ini juga ya coba kalau kita isi ya. Guys. Nih, kita pilih yang kita pilih sih kok panda nih aslinya. Kita pesan itu. Nah, 35. Coba kalau misalkan kita pesan juga. Nah, 75 itu kan dikalikan. Terus kita simpan. Udah selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.